Perkenalkan, nama saya Mimit, kelas M1 dengan NIM 2310417871. Di sini, saya akan membuat tugas analisis lingkungan bisnis. Baiklah, di sini saya akan bercerita mengenai isi yang telah saya ketahui dari analisis lingkungan bisnis. Setelah menonton video ini, aku jadi semakin paham bahwa dalam dunia bisnis, terutama digital marketing, kita tidak bisa langsung jualan begitu saja tanpa memahami kondisi di sekitar. Video ini membahas tentang analisis lingkungan bisnis yang menjadi langkah awal sebelum menentukan strategi pemasaran. Di awal video dijelaskan bahwa lingkungan bisnis itu sangat luas dan kompleks. Lingkungan ini mencakup semua faktor yang bisa memengaruhi jalannya bisnis, baik yang bisa kita kontrol maupun yang tidak bisa kita kontrol. Kalau diibaratkan lingkungan bisnis ini seperti cuaca dalam perjalanan. Kalau kita tahu cuacanya, kita bisa siap-siap, tapi kalau tidak, kita bisa kesulitan di tengah jalan. Dalam konteks digital marketing, analisis lingkungan bisnis ini jadi sangat penting karena perubahan terjadi sangat cepat. Tren bisa berubah dalam hitungan hari, teknologi terus berkembang, dan perilaku konsumen juga ikut berubah. Di sini ada lagu dangdut, judulnya Awal Memahami Lingkungan. Sebelum mulai jualan online, jangan asal jalan kawan. Lihat dulu lingkungan sekitar, biar usaha tidak tersasar. Dunia digital cepat berubah. Hari ini beda dengan esoknya. Kalau kita tidak memahami, bisa kalah. Sebelum berlari, dunia digital cepat berubah. Hari ini beda dengan esoknya. Kalau kita tidak memahaminya, bisa kalah saing dengan lainnya. Ini adalah faktor yang berasal dari dalam bisnis itu sendiri. Misalnya seperti kemampuan tim, modal yang dimiliki, teknologi yang digunakan, serta sistem kerja yang ada. Lingkungan internal ini penting karena dari sinilah kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis kita. Misalnya kalau kita punya tim yang kreatif di bidang konten digital, itu jadi kekuatan, tapi kalau kita kurang dalam hal modal atau teknologi, itu bisa jadi kelemahan yang harus diperbaiki. Dalam digital marketing, kekuatan internal bisa berupa kemampuan membuat konten menarik, memahami algoritma media sosial, atau punya brand yang kuat. Di sini ada lagu kedua, kekuatan dan kelemahan. Lihat ke dalam diri usaha,
Apa buat apa lemahnya? Kalau punya tim yang hebat, itu jadi kekuatan sangat besar. Kalau ada yang masih kurang, jangan sampai malu untuk berkembang. Perbaiki sedikit demi sedikit agar usaha makin menjerit. Perbaiki sedikit demi sedikit agar usaha maju terus. Setelah itu, video berlanjut ke lingkungan eksternal, yaitu faktor dari luar yang tidak bisa kita kendalikan, tapi sangat memengaruhi bisnis. Contohnya seperti perubahan tren pasar, perilaku konsumen, teknologi digital, kompetitor, kondisi ekonomi. Di dunia digital marketing, lingkungan eksternal ini sangat terasa, misalnya perubahan algoritma media sosial bisa langsung memengaruhi jangkauan konten kita, atau munculnya kompetitor baru bisa membuat persaingan semakin ketat. Dari lingkungan eksternal ini, kita bisa melihat adanya peluang dan ancaman. Di sini ada lagu yang ketiga, peluang dan ancaman. Di luar sana banyak cerita, peluang dan juga bahaya. Kalau pintar membaca arah, kita bisa jadi pemenang. Tren baru datang silih berganti, jangan sampai kita tertinggal lagi. Kalau lambat menyesuaikan bisa kalah dalam persaingan. Tren baru datang silih berganti, jangan sampai kita tertinggal lagi kalau lambat menyesuaikan. Video menjelaskan bahwa untuk memahami semua faktor tersebut, kita bisa menggunakan analisis SWOT. Ini adalah cara sederhana tetapi sangat efektif untuk melihat kondisi bisnis secara keseluruhan. Threat, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat, ancaman. Dengan SWOT, kita bisa menggabungkan kondisi internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang tepat. Misalnya, menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang atau memperbaiki kelemahan agar tidak terkena ancaman. Di sini ada lagu dangdut yang keempat, SWOT jadi andalan. Kekuatan jangan disimpan, gunakan untuk masa depan. Kelemahan harus dibenahi agar tidak rugi sendiri. Peluang datang jangan dilewatkan, ancaman harus diwaspadai. Kawan, SWOT jadi pedoman pasti untuk strategi yang berarti. SWOT jadi pedoman pasti untuk strategi yang berarti. Di bagian akhir, video menekankan bahwa analisis lingkungan bisnis bukan hanya bukan sesuatu yang dilakukan sekali saja, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini karena dunia bisnis, terutama digital, selalu berubah dengan cepat. Perubahan atau perilaku bisnis harus selalu update.
mengikuti tren, dan siap beradaptasi. Kalau tidak, maka akan tertinggal oleh kompetitor yang lebih cepat bergerak. Di sini ada lagu dangdut yang kelima, terus beradaptasi. Jangan berhenti, belajar kawan, dunia bisnis terus berjalan. Hari ini tren bisa berubah, besok datang yang berbeda. Kalau kita mau bertahan, harus siap dengan perubahan. Analisis jadi kunci utama menuju sukses selamanya. Kalau kita bertahan, harus siap dengan perubahan. Analisis kunci utamanya menuju sukses selama-lamanya. Kesimpulan, saya belajar dari video yang saya tonton di YouTube bahwa analisis lingkungan bisnis adalah langkah awal yang sangat penting sebelum menjalankan atau mengembangkan usaha, khususnya dalam dunia digital marketing. Lingkungan bisnis terdiri dari dua bagian utama, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal membantu kita memahami kondisi di dalam bisnis seperti kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Sedangkan lingkungan eksternal membantu kita melihat kondisi di luar bisnis seperti peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang harus diwaspadai. Dengan memahami kedua lingkungan ini, pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat, strategis. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis SWOT yang membantu menggabungkan semua faktor tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah bisnis di masa depan. Selain itu, video ini juga menekankan bahwa dunia digital sangat dinamis dan cepat berubah. Oleh karena itu, analisis lingkungan bisnis harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya sekali. Pelaku bisnis harus selalu mengikuti perkembangan tren, teknologi, dan perilaku konsumen agar tetap relevan dan mampu bersaing. Intinya, kesuksesan dalam bisnis bukan hanya ditentukan oleh produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga oleh kemampuan dalam membaca situasi, memahami lingkungan, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.